Hai guys, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Coach Rama S. Nugraha, dalam program kita Cerita Manajemen. Oke, selamat datang bagi para profesional, para eksekutif, para workaholic, dan para work freak yang sampai hari ini justru dengan work from home bekerjanya lebih sibuk dari biasanya. Jadi ini sebuah realita di musim corona. Pekerjaan kita malah jadi jauh lebih banyak. Beberapa teman japri ke saya mengatakan work from home justru malah lebih sibuk daripada ketika mereka kerja di kantor. Itu sebuah realita guys. Karena apa? Karena kalau kita bekerja tidak bertemu dan hanya lewat Zoom, terus kita bekerja masing-masing, mungkin ada banyak hal yang tidak bisa terdeliver secara komunikasi dengan optimal. Jadi kalau memang jadi lebih sibuk, itu adalah sebuah takdir yang harus kita terima. Oke guys, cerita manajemen ini, kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang mungkin bisa dibilang agak tabu. Jadi sebuah tren yang terjadi di dunia manajemen. Kita akan berbicara tentang buka-bukaan coaching. Jadi coaching ini adalah sebuah fenomena yang lagi ngetren guys di dunia manajemen dan dunia bisnis, bahwa setiap orang atau setiap perusahaan saat ini ingin sekali memiliki atau mendapatkan sistem coaching di dalam perusahaannya. Permasalahannya adalah tidak semua orang itu memahami tentang coaching, atau memahami tentang coaching tapi tidak mengerti secara keseluruhan konsepnya. Kali ini di bahasan pertama kita akan membahas tentang kesalahpahaman yang terjadi tentang coaching guys. Jadi coaching ini kan barang baru nih. Kalau saya sering sebut coaching itu sebagai the new way of communication dalam dunia manajemen dan bisnis. Sehingga coaching ini banyak sekali diterapkan ya di perusahaan-perusahaan besar, dan Indonesia ini sudah mulai mengikuti sistem coaching ini. Saya masih ingat beberapa tahun lalu membantu seorang teman di perusahaan, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, membangun sistem coaching sehingga pada akhirnya mereka memiliki internal coach. Jadi coaching ini memang benar-benar sebuah barang baru yang ketika diterapkan dalam manajemen itu akan menjadi sangat efektif dan efisien. Tapi guys, ada kesalahpahaman yang dilakukan atau diterima atau dipersepsikan ketika membahas tentang coaching. Jadi memang sengaja nih, karena coaching ini bisa dijual, orang sengaja membuat ini menjadi sebuah kesalahpahaman. Yang pertama yang terjadi adalah orang jadi mempersepsikan coaching itu sebagai sebuah hal yang sakral, sebagai sebuah hal yang sulit. Sehingga ketika seorang coach atau yang menamakan dirinya sebagai seorang coach itu masuk ke dalam sebuah perusahaan, mereka dianggap sebagai ahlinya ahli gitu kan, atau intinya inti, core of the core gitu. Jadi ini sebuah persepsi yang dibangun terutama oleh teman-teman yang berprofesi sebagai pelatih coaching guys. Sehingga pada akhirnya mereka memiliki kredibilitas untuk melakukan sesi coaching dan dipercaya. Realitanya guys, coaching sebenarnya tidak sesakral itu. Atau yang kedua nih, bagi orang-orang yang memiliki track record yang banyak atau yang tidak memiliki track record sama sekali, jadi ini yang agak hiper ya. Jadi track recordnya terlalu banyak atau yang track recordnya terlalu sedikit gitu kan. Nah, mereka menganggap bahwa coaching ini cuma sekedar cara bertanya guys. Nah, jadi ini dua kesalahpahaman yang kita sebut paradoks ya. Ada yang menganggap ini sebagai sesuatu yang wah, hebat, sakral dan lain sebagainya sehingga ahlinya ahli. Namun di sisi lain ada yang menganggap ini sebagai suatu hal yang sangat remeh-temeh sekali, sehingga ya coaching itu cuma sekedar kita bertanya kan. Karena sempat saya diskusi dengan seorang teman,
beliau habis mendapatkan sertifikasi coaching dari salah satu perusahaan, minta ketemu, kita ngobrol, kita diskusi. Saya tanya kepada beliau apa yang didapat tentang coaching. Salah satu yang beliau ceritakan kepada saya adalah coaching itu sebenarnya murni tentang keterampilan kita bertanya. Saya bilang, wow, is that true? Karena saya ingat guys, dulu ketika saya masih bekerja di perusahaan konsultan, untuk mencapai profesi atau sertifikasi profesional atau performance coach, kalau di perusahaan saya dulu certified performance coach, itu tahapannya panjang sekali guys. Karena bos saya dulu cerita, kalau kamu mau jadi seorang performance coach gitu ya, atau seorang coach bagi dunia manajemen, itu panjang sekali urutannya. Karena kata beliau, kamu harus menguasai bisnis itu dulu. Sehingga untuk menjadi CPC, kalau bahasa beliau, Certified Performance Coach, kita harus banyak sekali yang kita kuasain. Dan yang terakhirnya, inti terakhir di bos saya dulu, perusahaan konsultan, itu adalah Certified Performance Coach, yang dimana Certified Management Consultant itu sebelumnya. Nah, orang sering nanya, apa sih bedanya gitu kan? Bedanya yang paling utama adalah, kalau manajemen konsultan guys, kita datang ke perusahaan, kita kasih strategi, selesai guys. Ini persepsi bos saya yang saya ikuti sampai hari ini ya. Nah, tapi kalau coach, itu kita bantu mereka buat strategi, terus kita ada di sana untuk membantu mereka mengeksekusi. Jadi kalau kata bos saya adalah, coaching ini adalah the next level of management consultancy gitu. Jadi bagaimana strategi yang kita bangun, itu kita bisa bantu perusahaan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan eksekusi dari strategi tersebut. Gila nggak tuh? Jadi ketika saya punya teman yang habis ikut sertifikasi dan cerita sama saya bahwa sebenarnya kunci coaching itu adalah tentang keterampilan bertanya, saya cuma bilang, are you kidding me? Jadi inilah dia paradoks ya. Ada yang menganggap ini sakral, tapi ada yang menganggap ini terlalu remeh-temeh. Jadi ini kesalahpahaman tentang dunia coaching. Coaching itu di tengah-tengah. Dia tidak hanya tentang keterampilan bertanya, namun dia juga tidak sesulit itu guys. Oke ya. Sudah saya rangkum materinya, jadi teman-teman bisa menyimak nanti. Jadi yang paling utama sebelum kita masuk ke dalam coaching itu, kita harus tahu coach itu siapa gitu kan. Kita harus tahu dulu, nih coach ini siapa sih sebenarnya gitu kan. Nah, seorang coach yang dikatakan sebagai profesional coaching itu kalau ibaratnya adalah seperti yang namanya pawang ular atau pawang macan guys. Oke. Seorang pawang macan atau seorang pawang ular itu disebut sebagai pawang itu ketika mereka sudah lulus sebagai seorang pawang. Jadi ketika dia masuk ke kandang macan ya, atau masuk ke kandang ular, macan atau ular itu sudah nggak akan gigit mereka karena sudah lulus pendidikan pawangnya. Nah, begitu juga seorang coach. Jadi seorang coach itu ya, yang nomor satu yang dibutuhkan itu adalah track record guys. Jadi nggak bisa kita jadi seorang coach tapi kita tidak punya track record. Saya adalah business coach gitu kan, tapi coach itu nggak punya bisnis guys. Tapi itu realita, bisnis dia adalah coaching. Mohon maaf ya, mungkin ada yang gatel-gatel atau hatinya agak panas. Terus yang kedua, saya manajemen coach gitu kan. Terus ketika ditanya, kamu bapak dulu profesinya apa sebelum jadi professional coach? Oh, saya dulu terakhir posisinya adalah supervisor atau posisinya staff. Terus bapak datang ke sini untuk mengcoach general manager. Bahasanya adalah, are you kidding me? Bapak bilang bapak manajemen coach, tapi bapak tidak pernah berada di posisi yang lebih tinggi dari orang yang bapak coaching. Ini sebuah realita guys. Jadi nomor satu, yang paling penting ketika kita ingin menjadi coach itu adalah kita harus punya track record. Jadi gini, jangan anggap bahwa seorang coach itu bisa mengcoaching apapun. Enggak semua.
Makanya coach itu kalau kita bicara di luar negeri, coach itu berbeda-beda. Ada dia yang executive coach, ada management coach, ada execution coach, ada life coach, ada sport coach, banyak sekali. Bahkan ada happiness coach, family coach, banyak sekali. Karena semua itu tergantung dari track record kita masing-masing. Jadi kalau kita ingin masuk dalam dunia manajemen sebagai manajemen coach, yang jelas ketika kita mengcoach seseorang, kita harus punya track record di atas posisi itu, guys. Itu yang nomor satu yang paling penting. Jadi mana mungkin kita bisa mengcoach seorang GM atau General Manager kalau kita tidak pernah melewati posisi General Manager. Kalau Anda ingin mengcoach seorang General Manager, ya minimal Anda sudah pernah jadi Vice President lah. Kalau Anda ingin mengcoach orang Vice President, ya Anda harus pernah menjadi Board of Director lah di sebuah perusahaan, atau Chief level lah, entah itu CEO, CMO, CSO, Chief HR, Chief Strategi, apapun itu, Anda harus pernah berada di posisi atasnya, baru Anda bisa menjadi seorang coach. Itu yang paling penting nomor satu. Oke. Kemudian yang kedua apa? Ketika kita ingin menjadi seorang coach, yang penting nomor dua adalah Anda harus tahu finish point. Oke, Anda harus tahu finish pointnya. Apa itu yang dimaksud dengan finish point, guys? Jadi gini, orang datang ke kita, dunia manajemen nih, perusahaan hire kita untuk mengcoach manajemennya. Oke, datanglah itu satu-satu kan, entah dia posisinya manajer, GM atau vice president. Datanglah per orang individu itu kepada kita untuk mendapatkan sesi coaching. Pertanyaannya, guys, ketika kita mengcoach mereka, apakah kita sudah tahu finish pointnya apa? Kan seperti itu. Jadi kadang kita ketika mengcoach seseorang, kita pun nggak tahu, kita pun meraba-raba. Ini realita, guys. Makanya di cerita manajemen ini kita menceritakan kadang beberapa yang satir kalau bahasa saya ya. Jadi kadang coach itu bahkan dia tidak tahu finish line-nya seperti apa. Ya bahasanya ya karena kita bertanya, nanti kita temukan sama-sama. Are you kidding me, guys? Gak bisa kayak gitu, bro. Sama kayak kalau know the finish line atau finish point itu adalah seorang coach itu seperti orang yang mengguide orang, ya, mengguide sekelompok orang atau satu orang untuk naik gunung. Bayangkan kalau kita punya guide untuk naik gunung, tapi guide itu juga baru pertama kali naik gunung sama kita. Kira-kira perasaan kita gimana, guys? Luar biasa nggak? Ketika kita tanya gitu, kita anggaplah naik gunung yang ketika untuk sampai puncak itu membutuhkan waktu 3 hari atau 5 hari gitu kan. Berarti kan perjalanan cukup jauh. Ketika kita tanya pada guide kita, Pak, sudah pernah naik gunung ini belum? Dia langsung jawab, oh saya juga belum, Pak, ini baru pertama kali. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Jadi guys, mau bayar? Jadi seorang coach itu adalah seperti seorang guide untuk kita naik gunung, analoginya. Sehingga dia harus tahu finish pointnya dulu, guys. Kalau dia tahu finish pointnya, dia tahu nih tracknya harus kemana. Karena untuk mencapai sebuah titik itu banyak sekali caranya. Sehingga Anda memiliki seorang coach yang pernah melewati jalan yang Anda lalui, itu menjadi sangat krusial. Sehingga coach itu yang nomor 2, dia harus tahu dulu finish pointnya apa dan jalannya itu mengarahnya kemana. Sehingga ketika jalan utama tidak bisa dipakai, dia ambil jalan yang belok ke samping, dia tetap bisa mengarahkan ke poin yang tepat. Itu seorang coach. Jadi bukan cuma bisa bertanya ya, guys. Kalau bahasa bos saya dulu gini, kenapa ketika dia ingin mempersiapkan seorang performance coach di perusahaannya, ya, beliau selalu bilang jangan sampai kita menghasilkan seorang coach yang mana blind man leading a blind man into the fall. Bahasa beliau kayak itu. Jangan sampai kita menghasilkan seorang coach yang dimana mencapai pada kondisi orang buta, menuntun orang buta jatuh dari bukit. Jadi yang kedua, seorang coach, guys, kita harus understand the finish pointnya. Itu harus wajib hukumnya. Oke, kemudian yang nomor 3, seorang coach itu siapa sih gitu kan? Yang nomor 3 adalah seorang coach adalah orang yang objektif.
harus objektif. Maksudnya apa? Dalam sesi coaching ini kan kita bertanya. Benar, salah satu tools dalam coaching itu adalah bertanya. Semua orang tahu, jadi saya nggak perlu bahas bagaimana cara bertanya. Jadi dalam salah satu tools utama dalam sesi coaching itu adalah bertanya, guys. Permasalahannya adalah ketika kita bertanya, kita akan mendapatkan jawaban yang sangat variatif dari peserta kita. Di situ kita harus bisa membedakan mana yang reality atau mana yang afeksi atau perasaan. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang realitas, mana yang itu sebenarnya adalah persepsi. Sehingga kita bisa meniadakan persepsi dan hanya fokus kepada realitinya. Sehingga pada akhirnya sebagai seorang coach, kita murni clear ya untuk bisa melihat path atau jalan atau jalur yang wajib ditempuh oleh peserta coaching kita. Sehingga pada akhirnya seorang coach itu harus objektif. Kadang luar biasa loh guys. Sebagian besar permasalahan yang saya temukan, alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan 15 tahun di dunia ini. Keluar masuk banyak perusahaan, mau dari perusahaan luar negeri sampai perusahaan lokal, mau dari telekomunikasi, perbankan, insurance, manufaktur. Jadi sebagian besar sesi coaching yang terjadi itu pasti mix up antara realita dan persepsi. Seorang coach yang baik dia harus sangat objektif dan dia tidak boleh terjebak dalam arus pusaran politik yang ada di dalam kantor itu. Karena kalau udah cerita manajemen, kita cerita politik, guys. Jadi kita sebagai coach ini nggak boleh terjebak pusaran politiknya. Karena pasti ini menjelekkan, ini menjelekkan. Itu realita. Atau mungkin tidak menjelekkan, namun dia mengutarakan, oh ya Pak, seini seperti ini, seperti ini. Kita harus bisa membedakan, kita harus objektif, guys. Terus yang keempat, masih banyak ya. Seorang coach itu harus punya integritas. Integritas maksudnya gini, apa yang ada di ruangan coaching itu tetap berada di ruangan coaching. Jadi kita tidak boleh menyampaikan apapun yang ada di dalam ruangan coaching itu keluar kepada siapapun, termasuk kepada yang hire kita. Yang boleh kita sampaikan itu adalah sesuatu fenomena yang hubungannya dengan realita. Kalau hubungannya dengan persepsi, itu cukup menjadi rahasia antara kita dengan coach atau peserta coaching kita. Dan yang terakhir, siapa sih seorang coach itu? Gitu kan? Seorang coach itu adalah seorang rapport master. Ya, betul. Rapport master. Kenapa saya sebut rapport master? Anda ditugaskan mengcoach 10 orang. 10 orang ini karakternya berbeda-beda. Ya, kan ada beberapa jenis karakter seseorang ya, ada introvert, extrovert, ada sanguinis dan sebagainya. Banyak sekali pembagian. Silakan cari di googling aja, pembagian kepribadian manusia. Seorang coach itu harus bisa menjadi rapport master atau orang yang ahli dalam membangun hubungan, sehingga setiap coachee itu bisa trust 100% dengan coachnya. Karena coaching tidak akan terjadi kalau coachee tidak trust. Sehingga seorang coach itu wajib hukumnya menjadi rapport master. Dia harus bisa mengambil trust dari peserta coachingnya sejak the first minute of coaching. Itu coach. Jadi kalau teman saya bilang coaching itu adalah tentang keterampilan bertanya, coaching lot more than that, my friend. Jadi ada 5, kalau ini berdasarkan pengalaman saya ya, ada 5 hal yang bisa saya konklusi ketika kita ingin menjadi seorang coach. Oke, jadi itu. Kemudian berikutnya, ada yang telat ya. Kalau telat nanti Anda bisa tonton kembali di channel YouTube kami ya. Silakan langsung aja, nanti dalam 1x24 jam video ini akan diupload di channel YouTube kami. Channel YouTube-nya adalah After Coach Insight. Oke, saya ulang lagi, channel YouTube-nya adalah After Coach Insight. Nanti akan ada di fanpage ini, akan kita umumkan. Jadi bagi yang telat silakan nonton ke sana. Kemudian berikutnya adalah setelah kita tahu siapa seorang coach itu,
Sekarang kita akan membahas yang terakhir adalah tentang bagaimana melakukan sesi coaching. Itu yang paling penting. Oke, setelah kita jadi a trusted coach, sekarang kita akan membuka bagaimana menjadi bagaimana kita melakukan sesi coaching. Yang nomor satu, di dalam sesi coaching atau di dalam ruangan coaching, ya, konsepnya itu adalah brainstorming. Ya, benar. Brainstorming. Jadi, ketika dalam sesi coaching itu, prinsip utama yang terjadi adalah kita berdiskusi. Seorang coach itu adalah teman diskusi. Itulah kenapa ketika kita ingin menerapkan internal coach di dalam perusahaan, dengan atasan sebagai coach dan bawahan sebagai coachinya, yang paling berat adalah itu bukan tekniknya, bukan teorinya, guys. Yang paling berat itu adalah mengubah mindsetnya bahwa gue atasan, lu bawahan. Itu yang paling berat. Makanya kenapa tidak semua internal coaching program itu bisa terjadi di perusahaan. Karena kadang atasan dia tidak mau melepaskan embel-embel bahwa saya atasan, kamu bawahan. Itu nggak boleh. Jadi ketika kita bicara tentang proses coaching, yang nomor satu yang paling penting itu adalah brainstorming. Seorang coach itu harus menjadi teman diskusi bagi bawahannya, kalau Anda internal coach. Tapi bisa nggak sih atasan orang lain meng-coach bawahan yang lain? Kalau saya sering bilang itu nggak akan bisa efektif, guys. Karena yang tahu finish line-nya tadi, yang tadi saya bilang syarat menjadi coach itu ya, yang tahu finish line-nya ya atasannya. Sehingga atasannya inilah yang punya kewenangan dan yang punya kapabilitas untuk meng-coach bawahannya. Namun yang nomor satu yang harus diubah adalah mindset-nya. Karena sesi coaching itu bukan sesi yang dimana bawahan mendengarkan atasan atau atasan mengetes bawahan. Bukan itu. Kita teman diskusi, guys. Sehingga nomor satu, sebagai seorang coach, kita harus bisa menjadi seorang teman diskusi yang asik untuk coach kita. Kalau kita bisa menjadi teman diskusi yang asik buat coach kita, maka setiap orang yang kita coach akan mengeluarkan ide-idenya. Karena ide itu hanya keluar kalau setiap orang bisa rileks. Kalau tegang, itu mati, guys. Jadi kalau kita tegang, ya, ide-ide yang ada di alam bawah sadar itu nggak akan naik. Katupnya tidak akan terbuka. Sehingga pada akhirnya kalau tegang, atasan meng-coach bawahan masih dengan gaya gua bos, lu bawahan, maka yang terjadi coaching tidak akan berjalan secara optimal. Inilah yang paling sering saya temukan ketika saya melatih perusahaan mengembangkan internal coaching program. Katupnya nggak kebuka. Bukan salah bawahannya, bukan coachingnya yang tidak berhasil, entenya yang melakukan sesi coaching nggak bisa. Ente masih bawa pemahaman bahwa gua atasan lu bawahan dalam sesi coaching. Itu harus dicoret. Big X. Brainstorming. Coach adalah teman diskusi dari bawahan. Yang nomor dua, ketika kita melakukan sesi coaching, kita harus menjadi orang yang ahli melakukan proses investigasi. Yeah. Jadi seorang coach itu adalah orang yang pintar menginvestigasi. Investigasi itu bukan mempertanyakan kemampuan seorang, bukan, guys. Kita harus bisa merangkai, ya, sebuah tools yang namanya pertanyaan ini, ya, dari sudut yang berbeda-beda, guys. Kadang ketika kita bertanya, coach kita ini tidak tahu jawabannya. Nah, seorang coach, karena dia ahli dalam melakukan investigate atau menginvestigasi, dia akan bertanya dari sudut pandang yang berbeda-beda, sebenarnya intinya satu. Sehingga pada akhirnya coach kita memahami, oh iya ya, saya tahu jawabannya ya, seperti itu, guys. Atau kadang kita memberikan clue atau petunjuk kepada coach kita melalui pertanyaan.
kita berikan mereka pemantiknya, guys. Jadi pemantiknya itu dikasih sehingga ini nyambung. Mereka tahu pengetahuannya, namun mungkin mereka masih bingung bagaimana menyatukan itu sehingga bermanfaat untuk perusahaan. Nah, fungsi seorang coach dalam investigation atau investigate itu adalah menyambungkan dua katup ini. Sehingga pada akhirnya seorang coachee bisa menghubungkan antara apa yang dia tahu di alam bawah sadarnya berdasarkan pengetahuan yang dia miliki menjadi sebuah knowledge atau capability yang bisa diterapkan untuk strategi perusahaan. Itu bagaimana melakukan sesi coaching. Jadi bukan cuma bertanya. Makanya saya bilang track record itu sangat penting dalam menjadi seorang coach. Makanya saya cukup terhina waktu itu ketika ketemu dengan teman saya ini dan dia bilang bahwa coaching itu sebenarnya tentang bertanya aja kan, Pak. What, you gotta be kidding me? Begitu banyak kemampuan yang harus kita kuasai dalam sesi coaching, dan begitu banyak track record, buku yang kita baca, jurnal yang harus kita ketahui, new knowledge yang harus kita pahami untuk bisa untuk bisa untuk bisa meliding orang lah, untuk bisa membuat seorang coachee itu memahami atau merefleksi dirinya. Kita masuk yang ketiga. Yang nomor 3 yang paling penting dari seorang coach adalah kita harus bisa ngelit. Jadi brainstorming, ya, brainstorming konsepnya, kemudian investigate caranya. Nah, kemudian seorang coach ini harus bisa ngelit. Karena dia yang tahu, saya bilang tadi, dia yang guide-nya. Dia yang guide-nya untuk mencapai titik tersebut. Karena kita sudah tahu finish line-nya seperti apa, maka kita sebagai coach enak untuk ngelit tim kita atau peserta coaching kita untuk sampai di sana dengan pengetahuan yang mereka miliki. Bukan dengan pengetahuan kita ya guys, dengan pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga along the way guys, sepanjang perjalanan peserta coaching kita tahu bahwa oh ternyata saya butuh ini ya, sehingga mereka belajar. Oh ternyata saya butuh ini ya, sehingga mereka bertemu dengan orang baru. Sehingga along the way, setahun sesi coaching itu, peserta coaching kita ya, peserta coaching kita itu menjadi orang yang lebih cerdas karena mereka jadi eager untuk belajar. Itu hanya bisa terjadi kalau kita ngelit. Kalau kita cuma nanya, it will never gonna happen. Jadi yang nomor 3 yang paling penting dari seorang coach itu adalah dia bisa ngelit. Jadi nggak cuma nanya, nggak cuma teman diskusi, tapi dia bisa ngelit. Kadang seorang coach itu membutuhkan kemampuan yang namanya storytelling guys, ya, menganalogikan sebuah kasus yang dimana kasus ini mirip dengan apa yang ada di dalam perusahaan coaching kita. Itu namanya ngelit. Sehingga kita berikan clue-clue sehingga pada akhirnya mereka aha gitu kan. Kalau bahasa the moment of aha gitu kan. Jadi kita harus ngelit. Oke, itu yang penting nomor 3. Dan yang terakhir nomor 4 guys, sebagai seorang coach dalam melakukan sesi coaching, di dalam sesi coaching kita harus pintar memberikan yang namanya acknowledgement. Atau acknowledgement apa ya bahasa Indonesia ya? Acknowledgement itu kayak kita memberikan kepada mereka tiba-tiba lupa guys. Pakai bahasa Inggris lupa bahasa Indonesia. Jadi acknowledgement kita memberikan kepada mereka rasa bahwa mereka itu benar-benar faham tentang apa yang mereka kuasai, gitulah pokoknya. Oke, nanti di Google sendiri deh acknowledgement ya. Jadi acknowledgement itu penting buat mereka, sehingga mereka semakin hari akan semakin pede dengan dirinya. Kita ngelit mereka untuk menemukan jawabannya, dan pada akhirnya mereka sampai kepada finish line-nya atau finish point-nya di waktu yang lebih cepat. Nah, seorang coach setelah itu wajib memberikan acknowledgement, penghargaan lah bahasanya modelnya. Wajib memberikan penghargaan, ya, appraising, ya, memuji mereka bahwa ini adalah achievement mereka, bukan achievement coach.
Coach itu cuma ngebimbing, yang ngejalanin semua adalah coach. Jadi setelah coach kita berhasil, seorang coach itu nggak boleh ngaku-ngaku. Seorang coach itu tidak boleh langsung, oh kan karena gua yang nge-coach jadi dia berhasil. No. Ketika peserta coach kita berhasil, disitulah waktunya seorang coach untuk ya step back dan memberikan semua kreditnya kepada coach kita. Di beberapa perusahaan yang tempat saya melakukan sesi coaching, sering hire ya, orang yang meng-hire kita, dia BOD biasanya, itu sering nanya, Pak A itu sekarang berubah sekali ya, dari nggak mau komunikasi jadi pintar komunikasi, dari nggak bisa ngelit tim sekarang jadi jago ngelit tim, dan sekarang achieve targetnya terus dan bisa lebih cepat. Itu Bapak apakan? Itu sering pertanyaan seperti itu. Maka saya bisa menjawab, saya nggak ngapa-ngapain. Justru semua kredit itu karena mereka mau berubah. Jadi jangan pernah ambil kredit dari peserta coaching kita, karena itu akan melemahkan penilaian mereka. Justru ketika kita jadi seorang coach guys, kita akan bangga ketika peserta coaching kita setahun kita dia langsung naik jabatan. Itu bangga guys. Jadi beberapa kali saya masuk perusahaan, saya coach 6 bulan sampai 1 tahun biasanya. Kemudian ketika tahun depan itu ada performance appraisal gitu, ketika salah satu atau beberapa peserta coaching saya itu naik jabatan, disitulah saya merasa bangga gitu guys. Saya nggak mau ngambil kredit saya sudah cukup bangga ya, seorang coach ya. Kredit bagi seorang coach sudah cukup bangga ketika orang yang kita coaching diakui di dalam perusahaan dan mendapatkan reward kenaikan jabatan. Itu sudah cukup buat kita guys. Sehingga acknowledging the coach itu hal yang krusial. Oke. Jadi ini buka-bukaan coaching. Sudah jam 1 ya. Nggak kerasa guys. Jadi inilah sesi buka-bukaan coaching. Semoga tidak ada lagi yang salah dalam memahami tentang coaching itu seperti apa. Yang jelas coaching seorang coach itu bukan ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Namun seorang coach atau profesi coaching itu bukan cuma tentang keterampilan bertanya. Begitu banyak kompetensi yang dibutuhkan. Saya ingat ketika dulu jadi konsultan itu, saya butuh untuk menjadi performance coach ya, saya butuh Certified Re-Engineering Management, Certified Re-Engineering Business, Certified Strategy Execution System. Kemudian saya butuh Certified Management Consultant. Wah, banyak sekali sertifikasi waktu itu. Sehingga pada akhirnya terakhir setelah Management Consultant itu saya dimasukkan dalam program Certified Performance Coach. Jadi bukan juga profesi coach itu profesi yang hanya sekedar bertanya. Buat teman-teman yang saat ini ingin mendalami profesi coach, saran saya tidak perlu latah untuk menjadi coach yang tidak sesuai dengan track record kita. Kalau teman-teman tidak punya track record manajemen, saran saya guys, jangan jadi manajemen coach. Karena Anda akan menuntun orang buta ya. Anda pun buta untuk bersama-sama jatuh dari atas bukit guys. Jadilah coach yang dimana itu adalah track record Anda, sehingga pada akhirnya kita tidak misleading seseorang. Karena ketakutannya adalah sering terjadi, beberapa kali saya temu di perusahaan, ketika kita masuk dalam sesi coaching, beberapa perusahaan langsung bilang, kita sudah pernah Pak pakai untuk coaching manajemen ini, nggak ada hasilnya. Hatinya sakit guys. Kita orang-orang yang benar-benar belajar itu hatinya sakit. Please, sekali lagi teman-teman, jadilah coach sesuai dengan bidang Anda. Kalau Anda ingin jadi coach bisnis atau business coach, pastikan Anda sudah punya bisnis guys. Kalau Anda ingin jadi marriage coach gitu kan, pastikan kehidupan rumah tangga Anda bagus. Kalau Anda jadi happiness coach, pastikan bahwa every day you always happy and you know all the secret about happiness. Anda mau jadi financial coach, pastikan bahwa rekening financial Anda sudah besar dulu di rekening. Oke guys,
Ini buka-bukaan tentang coaching. Mudah-mudahan tidak ada yang gatel-gatel tangannya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Sampai ketemu lagi di sesi cerita manajemen berikutnya hari Senin, guys. Hari Senin besok, sesi cerita manajemen, kita akan buka-bukaan tentang rahasia family business. Jadi buat teman-teman yang punya family business atau yang sedang menjalankan family business, hari Senin kita akan buka-bukaan rahasia bagaimana meningkatkan family business. Kebetulan ketika saya jadi konsultan manajemen dan saat ini pun kita sering menangani family business. Family business yang tidak dijalankan dengan strategi yang tepat, yang terjadi adalah stagnansi atau kehancuran. Oke guys, bagi teman-teman yang melewatkan program ini bisa melihat tayangan ini kembali di channel YouTube kami Cerita Manajemen. Oke, tetap stay safe di kala corona, stay safe, stay healthy, banyak-banyak minum vitamin, minum madu ya guys. Sampai ketemu lagi hari Senin. Tetap semangat semuanya. Maju bisnis Indonesia. Selamat siang.